Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu tanggal 28 November 2021. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa pastinya ya. Baik adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan ya. Mari kita pujikan namanya melalui lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah bisa ikutin gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah adik-adik, ingat ya adik-adik bahwa adik-adik harus selalu berdoa, memuji Tuhan, membaca dan melakukan firman-Nya. Kalau adik-adik ingin tumbuh, mendapatkan berkat, mau damai ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Jadi, mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita ya adik-adik. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti makan air di tanganmu,
Doa mengubah segala sesuatu. Kita mau percaya adik-adik bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatu dalam hidup kita, apapun itu. Benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, yang dia doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti basah air di tangannya, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni, marikah kita lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Yeni. Kau yang jagai dan sertai, semoga firman pada hari ini dapat menjadi buah yang baik bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi tanggal 28 November 2021. Tante Yeni berharap semua yang di rumah dalam keadaan baik, sehat, sekalipun belum bisa bertatap muka dengan ibadah pertemuan yang seperti biasanya, kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan masih mempertemukan kita secara online. Gimana kabarnya adik-adik? Sudah selesai tes atau mau tes ini? Oh, pada mau tes ya? Oke. Siapa yang sudah belajar untuk tesnya? Wah, banyak ini yang sudah belajar. Hebat ya, luar biasa. Anak-anak sekolah minggu GKI Temanggung, hebat, luar biasa ya dalam persiapannya. Hari ini adik-adik kita akan belajar dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 2 ayat 8. Ya, dengan tema memohon belas kasihan Tuhan. Nah, adik-adik kenal nggak sama tokoh ini? Siapa tokoh ini? Angkat tangan yang bisa jawab. Siapa? Oh, Presiden Indonesia ya, Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Hebat, luar biasa. Nah, adik-adik, suatu saat kalau adik-adik diundang atau ketemu dengan Pak Joko Widodo, diundang dalam pertemuan, dan adik-adik dikasih kesempatan untuk meminta. Kira-kira adik-adik mau minta apa? Sepeda. Oh, ada yang mau minta sepeda. Terus laptop. Wah, ada yang mau minta laptop ini. Terus ada lagi yang mau minta apa? HP. Wah, ada yang mau minta HP juga ini. Nah, kira-kira Pak Jokowi ini kalau adik-adik minta, Pak Jokowi saya mau minta HP,
saya mau minta laptop. Satu lagi anak di sana mau minta, Pak Jokowi, saya mau minta sepeda. Nah, kira-kira Pak Jokowi ini langsung ngasih atau pas Pak Jokowi nggak bisa ngasih saat itu nggak bisa ngasih, atau kedepannya belum bisa ngasih, adik-adik boleh marah nggak? Nggak boleh ya? Oh, betul. Kalau adik-adik minta sama Pak Jokowi, terus Pak Jokowi belum sempat ngasih, belum bisa ngasih ke adik-adik tidak berhak untuk marah. Betul. Kita boleh minta, tapi Pak Presiden juga kalau belum berkesempatan ngasih ke adik-adik, kita yang minta itu juga tidak berhak untuk marah. Nah, demikian juga saat kita datang kepada Tuhan. Siapa yang setiap hari berdoa, angkat tangan. Wah, rajin berdoa. Nah, kalau berdoa, adik-adik minta apa aja kepada Tuhan? Minta apa? Minta sehat. Betul. Minta lagi, minta berkat, kecukupan. Ya, betul. Minta apa lagi kepada Tuhan? Minta apa? HP baru. Minta HP baru, minta ditolong ketika mau PAS atau ujian, minta supaya bisa belajar dengan baik. Nah, kita bisa datang kepada Tuhan dengan doa. Tetapi ya, hari ini kita mau belajar bagaimana sikap kita di dalam meminta kepada Tuhan. Nah, ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita lihat bersama kisah Nehemia ya, membangun tembok Yerusalem. Yuk, kita saksikan bersama. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Adik-adik, kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan mendengar doa Nehemia. Ketika Nehemia mendengar kabar tentang tembok Yerusalem yang rusak, yang roboh, pintu gerbangnya dibakar, kemudian kondisinya sangat mengerikan. Ya, dia mendengar kabar itu, Nehemia merasa sangat sedih dan sangat susah sekali hatinya. Terus di dalam kesedihan dan kesusahan hati Nehemia, dia pakai waktunya untuk
berdoa. Dia berdoa, dia mengatakan kepada Tuhan, dan dia minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsanya, leluhurnya, dan kesalahan Nehemia sendiri. Nehemia datang berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang penuh dengan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan oleh bangsanya. Nehemia memohon datang kepada Tuhan dengan sikap yang memohon belas kasihan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Nehemia datang kepada Tuhan dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang telah kami orang Israel lakukan di hadapanmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan ku kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat, ya Tuhan? Berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya, kita bisa belajar dari doa Nehemia. Kita bisa belajar dari doa Nehemia yang mengakui ketika datang kepada Tuhan, lebih dahulu mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, yang dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan atas kehidupannya. Bagaimana dengan hidup kita, adik-adik? Bagaimana dengan keseharian kita? Adakah kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sementara kita tidak menyadari bahwa keseharian yang kita lakukan itu menyedihkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih? Adakah kita berdoa, datang kepada Tuhan berdoa, tanpa kita menyadari bahwa seharian kita hanya memakai waktu kita dengan nge-game ataupun nonton YouTube? Ya, tapi kita datang ke hadapan Tuhan tanpa merasa salah ataupun dosa di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Nehemia bahwa sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus melihat ke dalam hati kita masing-masing. Kita harus introspeksi dan kita harus belajar di hadapan Tuhan untuk menyadari kelemahan kita, mengakui kelemahan kita. Nah, ini
bagaimana kemudian Tuhan mendengar doa Nehemia, pembangunan tembok bisa mulai dilaksanakan. Sekalipun banyak tantangan, tetapi semuanya itu bisa diantisipasi, bisa ada solusi dan ada jalan keluar. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena campur tangan Allah yang Maha Tinggi. Dan Nehemia sangat merasakan bahwa semua keberhasilan dalam pembangunan tembok Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem adalah karena campur tangan Tuhan. Ya, seringkali kita merasa Tuhan pasti mengabulkan doa saya, sehingga kita menjadi kurang menghormati hak dan kewenangan Tuhan dalam menjawab doa-doa kita. Kita hanya berdoa meminta dan meminta tiada henti. Kita lupa bahwa kita pun sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita juga cenderung tidak mau mengakui kenakalan kita, sehingga tidak sempat kita memohon pengampunannya. Doa yang dipanjatkan dengan merendahkan diri, mengakui kenakalan kita di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan, memperkenan Tuhan, dan justru belas kasihan dan kemurahan Tuhan itu dapat dilimpahkan kepada kita. Adik-adik, selamat menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Hari ini juga kita akan mencoba ya, kalau di rumah, kalau sempat ya, membuat potongan kertas. Kita bikin gambar tempelan sesuai dengan contoh ini. Kita bisa membuat 2 susun ya, ataupun seperti CD yang ada ini. Aku berdoa ketika. Jadi aku berdoa ketika sedih, ketika takut, ketika happy, senang, ketika menangis, ketika dalam segala keadaan kita berdoa di hadapan Tuhan. Ketika punya keinginan, harapan, ketika dalam kekurangan, ketika dalam kelebihan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan cara berdoa seperti yang diajarkan oleh Nehemia pada kita berdoa dengan cara rendah hati di hadapan Tuhan. Kita lihat kondisi kita akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon belas kasihannya ya. Kita akan kembali mengulang ayat hafalan kita dari Mazmur 51 ayat 3a. Sama-sama ya. Dari Mazmur 51 ayat 3a. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, marilah kita berdoa atas penyampaian firman yang telah dilakukan oleh Ibu Yeni. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah mengerti ya Tuhan, bahwa doa itu mempunyai kuasa. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Apalagi doa orang yang benar ya Tuhan. Kami ingin terus dan selalu menjadi orang yang benar di hadapan mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sudah saatnya kita untuk persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke amplop tertutup lalu dituliskan Sekolah Minggu GKI Temanggung, atau bisa dititipkan ke mama atau papa saat pergi ke gereja. Dititipkan pada guru sekolah minggu terdekat pun juga boleh. Baik adik-adik, sambil persembahan kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya.
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, kita sudah memberikan persembahan nih adik-adik. Nah, saatnya kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari minggu ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Kau berkati anak-anak yang di rumah, guru-guru. Kau jagai dan lindungi mereka semua. Tidak ada sakit penyakit di antara kita. Ya Tuhan, Kau yang jagai kami. Kau yang bentengi kami, proteksi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih kami telah mengerti apa itu doa yang baik ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.